Cari cuan tambahan tapi nggak mau capek dan boncos. Ini cara realistisnya. Selamat datang kembali di channel Langkah Hidup, tempat di mana kita belajar untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras tiap hari, tapi dompet masih aja kering? Mau cari penghasilan tambahan tapi bingung harus mulai dari mana? Dan takut malah buang waktu dan tenaga. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Tapi tenang, di video ini aku bakal tunjukin langkah-langkah realistis dan aman buat kamu yang pengen nambah cuan, tanpa harus modal besar, tanpa capek berlebihan, dan yang paling penting, tanpa boncos. Yuk, kita bongkar bareng-bareng caranya. Awali dari apa yang kamu punya sekarang. Tapi, sebelum mulai, silahkan subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami bersemangat memberikan inspirasi dan motivasi yang positif untuk kalian semua. Pertama, kenali dulu apa yang kamu punya. Bukan soal alat canggih atau modal besar, tapi apa skill kamu, punya waktu kapan aja, alat yang kamu punya apa aja, dan jaringan kamu siapa aja. Contoh, kalau kamu punya motor, itu bisa dipakai jadi ojek online, kurir atau antar pesanan. Bisa masak, coba jualan makanan kecil, titip di warung sekitar. Punya waktu malam atau akhir pekan, bisa ambil kerjaan freelance online, bantu desain, nulis, atau ngedit. Aktif di grup WA atau sosmed, coba jadi dropshipper atau afiliator, bantu promosi, dapat komisi. Jangan buru-buru ikut tren yang belum tentu cocok, mulailah dari yang sudah ada di tanganmu. Ingat, kamu nggak harus jago dulu buat mulai. Yang penting, tahu potensi diri sendiri. Step 2, cari peluang yang nyata di sekitarmu. Kadang kita terlalu mudah kegoda sama yang viral. Orang jualan kue rame, ikut. Orang jadi reseller skincare, ikut juga. Padahal, belum tentu cocok buat daerahmu atau buat kamu sendiri. Coba deh ngobrol santai sama tetangga atau teman. Sekarang yang laku apa sih? Di tempat kita orang lagi butuh apa ya? Contohnya, semua orang jual nasi uduk, tapi nggak ada yang jual es teh kekinian. Itu peluang. Atau banyak ibu rumah tangga yang capek nyetrika, buka jasa setrika kiloan. Lihat sekitar, bukan cuma sosmed. Cari tahu apa yang benar-benar dibutuhkan orang di dekatmu. Karena kalau kamu mulai usaha tanpa tahu pasarnya, bisa-bisa kamu rugi waktu, uang, dan semangat. Step 3, uji coba kecil-kecilan dulu. Jangan langsung jor-joran. Baru dapat ide, langsung cetak banner, beli bahan banyak, bikin akun jualan. Padahal, cocok atau enggaknya kita belum tahu. Coba mulai dari kecil. Masak 10 porsi dulu, bukan 100. Coba jual ke teman atau keluarga, minta feedback. Freelance, mulai dari proyek kecil di Sribulancer atau projects.co.id. Reseller, mulai dari 1-2 barang dulu, jangan langsung stok banyak. Mulai kecil itu aman, kalau gagal, ruginya kecil. Dan kamu masih bisa belajar dari proses itu. Step 4, gunakan platform gratisan. Siapa bilang harus punya toko fisik atau modal gede buat mulai? Handphone, kuota, dan media sosial itu udah cukup jadi alat tempur utama. Jual makanan, coba story WA, IG, atau grup Facebook lokal. Mau jual jasa, buat portofolio kecil, posting rutin. Mau lebih niat, pakai Canva buat desain katalog gratisan. Yang penting bukan alatnya, tapi konsistensi dan niatmu. Nggak perlu viral, yang penting dikenal dulu sama 10 orang yang tepat. Daripada HP cuma dipakai buat scroll nggak jelas, kenapa nggak sekalian cari tambahan pemasukan? Step 5, sesuaikan dengan waktu dan energi yang kamu punya. Semangat cari cuan kadang bikin kita kalap. Semua peluang diambil, semua job disikat. Tapi kita ini manusia, bukan mesin. Kalau kamu kerja full time, pilih sampingan yang fleksibel. Freelance, dropship, dastip. Ibu rumah tangga, bisa coba jualan makanan atau jasa cuci setrika. Masih kuliah, coba jadi afiliator, isi survei online, atau bikin konten ringan. Jangan sampai penghasilan tambahan malah bikin kamu kehilangan tenaga untuk hidup normal. Nggak harus ngoyo biar dibilang kerja keras. Yang penting itu konsisten dan tahan lama. Karena hasil besar itu datang dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Sebelum lanjut, coba tanyain ke diri sendiri. Sanggup nggak ya? Aku jalanin usaha ini tiap hari, tanpa ngorbanin hal penting lain dalam hidup. Ini penting, karena kalau cuma semangat di awal tapi nggak kuat jalanin, hasilnya ya mandek. Step 6, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Ini nih langkah yang sering dianggap sepele, tapi krusial banget. Mungkin kamu mikir, aduh udah capek kerja, masa masih harus nyatet juga? Nah, justru disitulah jebakannya. Banyak yang merasa sibuk, jualannya rame, tapi akhir bulan duitnya entah kemana.
saldo masih segitu-gitu aja, padahal harusnya ada untung. Biasanya, itu karena nggak pernah dicatat. Modal, biaya kecil-kecil kayak plastik, gas, bahan baku, kalau nggak dihitung, ya bocor terus. Kamu bisa mulai dari yang simple, pakai buku tulis biasa, atau catat di Google Sheet dari HP. Bisa juga pakai aplikasi gratis keuangan. Yang penting, konsisten, bukan canggih. Misalnya kamu jualan cemilan, setiap hari keluar uang buat bahan, plastik, ongkir, gas. Kalau nggak dicatat kelihatannya kecil, tapi coba dijumlah sebulan, bisa makan 30-40% dari keuntungan. Dan satu lagi, hargai waktu dan tenaga kamu sendiri. Kalau kamu habiskan 3 jam kerja, tapi hasil bersihnya nggak sampai 20.000, itu harus dievaluasi. Bukan berarti harus berhenti, tapi mungkin perlu cari cara yang lebih efisien. Karena kalau kamu terus kerja tapi nggak ngerti uangnya kemana, lama-lama kamu ngerasa stuck. Padahal mungkin masalahnya cuma di manajemen aja, bukan di usahanya. Mulai aja dulu dari catatan kecil, nggak harus rapi. Yang penting kamu paham, uang gue tuh larinya kemana. Step 7, konsisten dan terbuka sama feedback. Kelihatan sepele, tapi ini yang bedain antara yang cuma coba-coba dan yang beneran berhasil. Faktanya, banyak orang yang baru jalan 2 minggu udah nyerah. Orderan sepi, kayaknya ini bukan jalan aku deh. Padahal, bisa jadi belum gagal, cuma belum sabar dan belum evaluasi aja. Setiap usaha butuh waktu buat tumbuh, dan itu nggak bisa dipaksa cepet. Tapi, sabar doang juga nggak cukup. Kita juga harus mau dengerin masukan. Kalau ada temen bilang, kemasanmu kurang menarik, tanya diri sendiri, bisa aku perbaiki nggak ya? Atau dibilang, responmu lama, kamu jarang update produk. Ya mungkin itu hal-hal kecil yang bikin usahamu nggak berkembang. Kamu juga bisa belajar dari banyak sumber. Cari video edukasi di YouTube, TikTok, dengerin podcast bisnis, gabung komunitas online tentang jualan atau freelance, dan yang paling penting, konsisten. Posting rutin, belajar dari feedback, dan terus perbaiki. Kamu nggak harus perfect di awal. Yang penting kamu terus berkembang dari waktu ke waktu. Step 9. Gagal itu wajar, tapi jangan langsung menyerah. Gagal bukan berarti usahamu jelek. Bisa jadi strategimu aja yang belum cocok. Sayangnya, banyak yang berhenti total setelah gagal. Langsung mikir, udah nyoba, tapi emang nasibku begini. Stop dulu. Misalnya kamu jual makanan rumahan 2 minggu dan masih sepi. Coba tanya, menu udah cukup bervariasi belum? Kemasan dan nampilannya menarik gak? Promosinya udah maksimal belum? Harga bersaing? Dan target marketnya tepat nggak? Atau kamu buka jasa desain tapi belum dapat klien? Mungkin masalahnya di portofolio belum jelas, cara promosi terlalu umum, belum gabung ke komunitas yang isinya calon klien. Kadang-kadang bukan kamu yang salah, kamu cuma belum nemu cara yang pas. Solusinya apa? Pivot. Artinya, bukan mulai dari nol, tapi ubah arah sedikit. Gunakan pengalaman dan perbaiki pendekatanmu. Dan biar nggak sering salah langkah, belajar dari orang lain. Sekarang, banyak banget orang sharing pengalaman di TikTok, YouTube, podcast, atau Twitter. Kamu nggak perlu ngalamin pahitnya kalau bisa belajar dari cerita mereka. Jadi itulah 8 langkah realistis buat kamu yang pengen punya penghasilan tambahan tanpa bikin hidup makin berat. Ingat, kunci utamanya bukan siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling siap dan konsisten. Mulailah dari apa yang kamu punya, manfaatkan yang gratis, dan jangan takut buat ganti strategi kalau yang sekarang belum berhasil. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi pahami diri sendiri dan pasarmu. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga lagi cari tambah penghasilan. Dan tulis di komentar, aku siap mulai dari sekarang, biar kita sama-sama semangat. Tetap semangat, tetap belajar, dan ingat, cuan itu untuk yang sabar, bukan yang buru-buru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah menuju kekayaan bersama Langkah Hidup.